Itu karena letaknya strategis dan perkotaan, itu tentu ada tarif yang khusus lah gitu kan, mana yang sifatnya komersil, mana yang ini untuk RTH. Luas lahan yang kurang lebih 1,5 hektar itu terdiri dari 2 kepemilikan. Kalau ya itu 6.000 tadi tanah Pemda, 9.000-an itu tanah PT KAI. Memang di depannya itu ada milik warga. Ya, betul. Ya sesuai anggaran. Jadi untuk tahun sekarang memang kami ini hanya melaksanakan pemagaran dulu gitu ya, sebesar tadi anggarannya 1,9 ya, lelang dan lain sebagainya, yang menang itu 1,6 berapa lah. Kita Nista Maja Utama gitu kan. Kita kemarin sudah Nista Maja gitu kan. Nah, kita nggak mau gagal untuk yang terakhir-terakhirnya kan, targetnya di mana juga 3 kali. Iya, 3 kali. Kan. Balik lagi bareng saya Ega Nugraha dalam program Alexa Podcast. Tamu hari ini istimewa, sudah kita kenal semua, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Pak Haji Wawan Setiawan. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah sehat. Kesibukan hari ini apa saja nih? Ya tadi mulai pagi ya kita sudah ada senam, kebetulan dikaitkan dengan Hari Kesehatan Nasional, kita ada gerak jalan ya, semua OPD hadir, dan juga biasa ada undian-undian door prize dan lain sebagainya. Selanjutnya ya tadi mungkin tugas-tugas rutin lah. Rutin ya. Tiap, apalagi sekarang hari Jumat Pak ya. Iya betul. Pak gini Pak, hari ini kan lagi trending nih Pak di Karawang terkait rencana pembangunan ruang terbuka hijau di Karawang Pak. Jadi publik Karawang hari ini ingin tahu nih, sebenarnya Pemkab Karawang itu prioritas Pemkab Karawang untuk membangun RTH ini di tahun 2020 itu berapa Pak? Di mana saja lokasinya? Baik rekan-rekan sekalian ya, tadi sampaikan saya Wawan Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup secara struktural. Jadi kaitan dengan RTH sesuai dengan undang-undangnya, pertama bahwa idealnya bahwa suatu kabupaten atau suatu wilayah ini minimal itu 30% ya dari luas yang ada. Itu kan itu harus sifatnya tadi hijau, sejuk dan lain sebagainya. Karena itu menunjang juga kaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu oksigennya. Gitu kan. Nah, berdasarkan kajian di Karawang ini baru ada 17%. Gitu kan. Kajian kita tahun 2020 lah, sebelum COVID ini kita tunjukkan 17%. Nah tentu kita selaku dinas teknis ini mengambil langkah-langkah, upaya-upaya strategi bagaimana caranya kaitan 17% yang ada ruang terbuka hijau Karawang ini untuk mencapai jumlah ideal sesuai dengan undang-undang yaitu 30%. Nah tentu kami selaku dinas teknis yang kebetulan notabene ini berkaitan dengan bidang pertamanan ya, bidang pertamanan, karena di LH sendiri ini ada 4 bidang, ada kebersihan, kemudian tata lingkungan ya, salah satunya adalah bidang pertamanan. Yang memang paling bertanggung jawab kaitan dengan RTH ini. Nah kita sudah bagi habis gitu kan upaya-upaya, baik itu di daerah perkotaan, kemudian pesisir ya, melalui penanaman mangrove, juga daerah gunung ya, kita juga menanam juga daerah-daerah yang bekerjasama dengan pertanian. Ya, betul. Nah tadi Pak, prioritasnya berarti untuk khusus di 2020 ini ada berapa lokasi Pak RTH yang dibangun? Kaitan dengan di 2022 yang merupakan tadi ya, kita dalam RPJM kan mulainya bupati yang baru ini yang terpilih ini 2021 ya, 2021. Kita sampai dengan 2026. Ini di 2022 sekali lagi bahwa kaitan pertamanan ini yang semula ini menjadi tanggung jawab dulu itu Cipta Karya. Oh iya, gitu kan, PRKP. Nah kemudian ada peraturan pemerintah yang baru, jadi dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mulai awal tahun kemarin itu Dinas Lingkungan Hidup tidak saja bertanggung jawab kaitan kebersihan, tapi juga pertamanan yang merupakan bidang tadi di Cipta Karya atau sekarang PRKP ini menjadi bagian juga tanggung jawab di Dinas Lingkungan Hidup. Kita secara keseluruhan untuk pertamanan ini kurang lebih sekitar 18 miliar. 18 miliar.
ini tadi dibagi porsinya sama, karena kita juga ada tanggung jawab mungkin kaitan tadi tenaga kerjanya ya, tukang-tukang untuk keamanan yang sudah ada, memelihara, menjaga pupuk, penyiraman gitu kan, dan lain sebagainya. Namun yang menonjol di tahun 2020 ini kaitan RTH yaitu penataan bundaran Badami. Oh, bundaran itu ya yang di sana, interchange ya? Ya, betul, di interchange Karawang Barat. Itu sekitar anggarannya itu 2 miliar ya, sudah dilaksanakan ya. Sekarang dalam proses finishing lah. Ya. Dan kemudian yang kedua itu juga di anggarannya itu 2 miliar itu untuk penataan RTH di X Pasar Rengas Dengklok. Kami sebut X karena di kita sudah ada istilah formatnya ya, karena memang akan kita ini kan ke Pasar Proklamasi, betul. Jadi nanti setelah proses relokasi, hari ini kan masih ada penolakan nih. Ya, nah, nanti ketika misalkan proses relokasi ini selesai, seluruh pedagang setuju untuk pindah, nanti di lokasi tersebut akan dibangun apa sih Pak rencananya? Jadi sementara di anggaran 22 ini yang akan kita tindak lanjuti dengan di tahun 2023, kami berencana itu membangun pemagaran dulu untuk tahun 2022 ini, di mana di sana secara existing itu ada 2 kepemilikan lah kalau boleh dibilang itu, tanah yang Ex Pasar Dengklok depan Kecamatan Lama itu. Pertama kurang lebih 6 ribuan itu milik pemerintah daerah atau tanah Pemda. Kemudian yang sebelahnya lagi di sebelah kanan dari kecamatan yang lama itu adalah tanah PT KAI. Betul, itu kurang lebih 9.012 lah saya ingat gitu kan. Jadi kurang lebih secara total yang akan kita robah, yang akan kita alih fungsikan, yang semula ini pasar, kita akan dorong, kita akan relokasi ya. Ini menjadi ruang terbuka hijau itu seluas kurang lebih 1,5 hektar, cukup luas ya. Di sana kita akan juga bangun sarana ibadah, masjid gitu kan. Nah di sini taman bermain, pokoknya tempat berkumpul masyarakat lah gitu kan, bercanda dan lain sebagainya. Di samping kita tahu ya bahwa sejarah Rengas Dengklok itu merupakan memang suatu kota perjuangan ya. Kita akan coba pemerintah ini mengembalikan ya jati diri kota ya, di sana juga istilahnya kota Rengas Dengklok ini ya, karena dalam RPJM titik tumbuh pembangunan itu kan ada 3 gitu kan, di Karawang, Cikampek, dan kota Rengas Dengklok. Jadi sekali lagi bukan kecamatan Rengas Dengklok tapi kota gitu kan, akan kita coba kembali fungsikan sebagai kota perjuangan. Berarti kalau seperti itu ke depan juga akan ditunjang dengan infrastruktur lain Pak, misalkan rumah sakit, atau mungkin bisa jadi mall di sana Pak, ada ya ke depannya? Betul, Kang Iga. Jadi di sana kita juga di Murni 2023, saya kalau tidak salah dengar itu kurang lebih 150 miliaran gitu kan, akan dibangun rumah sakit ya tipe B ya di sana untuk membackup Dengklok Raya, karena di sana itu Batu Jaya. Ya betul, ada 8 atau 9 kecamatan ya, tapi disebutnya titik tumbuhnya di kota Rengas Dengklok, dan ini akan menyebar di 8 kecamatan tersebut. Sehingga kita berharap ya, jadi betul tadi kata Naga, jadi bukan saja hanya kita membangun RTH. Ya, tapi di sepanjang ini trotoarnya juga sudah kita desain ya, trotoar yang memang ramah lingkungan ya, ada pohon dan lain sebagainya. Di samping sebagai peneduh, kita berharap juga bahwa pedagang-pedagang di sini tidak kembali lagi mengisi trotoar-trotoar yang ada itu. Pak, tadi seperti yang Pak Haji Wawan bilang, di sana kan lahannya itu bukan hanya milik Pemda ya Pak? Ya, jadi sebagian ada milik PT KAI. Ya. Pak, ada nggak sebagian lahan itu yang memang hari ini masih milik warga? Terus kalau yang itu milik PT KAI, adakah MOU dengan PT KAI atau seperti apa? Tepat sekali ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa luas lahan yang kurang lebih 1,5 hektar itu terdiri dari 2 kepemilikan. Kalau 2 ya. Itu 6.000 tadi tanah Pemda, 9.000-an itu tanah PT KAI. Memang di depannya itu ada milik warga. Ya, betul, hak milik lah, itu hak milik. Namun setelah kita konfirmasi kepada BPN, ternyata ruko-ruko itu ada kurang lebih kalau tidak salah itu 21 bentuknya itu tanah yang memanjang ya. Kemudian luasannya juga setelah kita hitung secara kumulatif itu hanya sekitar 2.000 meter ya. Itu ada 21 kepemilikan, 21
milik di sana tuh. Sudah dibuktikan dengan surat berarti ada. Kita justru menunggu sebetulnya. Masih nunggu ya, masih menunggu. Cuma kita udah punya data dari BPN, ternyata gitu kan hanya ada 2 itu yang hak milik itu BRI dengan satu lagi saya lupa namanya ya. Yang lain ini saya lihat di sana itu dalam penguasaan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nasional berarti Pak? Ya, jadi intinya itu mungkin yang kasus BLBI itu. Oh, iya. Banknya juga bank aneh, gitu kan, yang saya nggak ada di Karawang, nggak ada di Karawang. Jadi mungkin itu tadi ya si pemiliknya dulu mungkin ya istilah menjaminkan ke bank tersebut. Pokoknya namanya banknya aneh, saya juga belum tahu atau yakin nggak ada lah di Karawang ini. Kalau ada karena pasti akan kita kejar ya dekat. Jadi kita juga sudah berkonsultasi dengan Bu Kejari gitu kan. Ya udah, ini kita nanti ke Jakarta karena memang sekarang ada bahwa Badan Penyihatan Perbankan Nasional itu di bawah Kementerian Keuangan. Ya, saya tahu, saya pernah ini di Depok kan ya. Kita ke sana nanti Pak Kadis. Kemudian menyinggung apa yang tadi bahwa dengan PT KAI ya. Tadi kita juga sudah pertama melaksanakan MOU ya dengan PT KAI, di mana itu Ibu Bupati mewakili pemerintah daerah ini akan mengerjasamakan tanah-tanah yang ada di Karawang kaitan dengan penguasaan PT KAI. Di mana caranya tanah-tanah tersebut bisa mungkin saling menguntungkan. Ya, salah satu contohnya kita juga sempat ikut ke Kadalhop Cikini Jakartanya itu. Misalnya di Karawang ini kan banyak industri-industri. Nah, gimana caranya nanti si bahan baku ini itu industri kebutuhan industri ini bisa menggunakan jasa pengangkutan barangnya ini melalui PT KAI gitu kan. Nah, kemudian kaitan dengan itu mereka sepakat bahwa khusus untuk di tanah mereka yang di Rengas Dengklok itu ini khusus untuk RTH ruang terbuka hijau. Itu mereka sepakat ya. Kecuali nanti kita akan bekerja sama semacam di Taman Ade Irma. Nah, Taman Ade Irma itu karena letaknya strategis dan perkotaan, itu tentu ada tarif yang khusus lah gitu kan, mana yang sifatnya komersil, mana yang ini untuk RTH. Tapi kalau untuk yang di kecamatan atau pasar ini betul-betul yang 95 itu khusus untuk ruang terbuka hijau. Sesuai juga dengan tata ruang kita sudah dapat suratnya bahwa yang di Dengklok itu semua untuk ruang terbuka. Tadi Pak nyinggung yang ada dua kepemilikan itu yang milik warga itu jadi ganjalan Pemkab nggak Pak? Atau nanti proses ganti ruginya seperti apa? Ya, justru gitu. Kita sementara masih fokus kaitan dengan pemagaran dulu, tapi kita sudah sounding ke pihak kejaksaan ya melalui Ibu Kejarinya langsung. Ini akan kita selesaikan secara bertahap. Jadi strategi kami tetap pemagaran ini paralel berjalan ya. Yang meskipun sampai saat ini Kang Ega juga sendiri ya, para pemirsa juga tahu ya, masih belum bisa nih sebetulnya lelangnya itu dari bulan Juni Kang Ega Juni ya, gitu kan. Dan kita sudah bisa menunjukkan pemenang lelangnya itu tanda tangan kontrak dan lain sebagainya itu 18 Oktober. Berarti udah 1 bulan lewat 1 bulan lebih ya kan. 18 Oktober November sekarang udah awal Desember ya. Jadi, tapi tadi ini paralel ya, ketika ini kita sudah bisa mewujudkan pemagaran itu sambil menunggu nanti, karena kita juga udah siapkan malah lebih mantap tuh yang di 2023 tuh ya, karena keinginan dari pemerintah daerah juga ini betul-betul jadi gitu kan, tidak asal jadi gitu kan, jadi maksimal Pak ya? Betul gitu kan, penataan ini tidak hanya pagar pelengdei lah bahasa Inggris nama gitu kan. Lama tapi, lagi tapi kita ini selesai, kita udah siapkan ya 5,4 miliar ini untuk di tengahnya yang tadi disampaikan dari ruang terbuka hijau, sarana bermain, ada masjid dan lain sebagainya, juga trotoar yang sepanjang itu. Jadi menunjang, jadi tidak hanya selalu aja taman gitu kan, tapi di sekitarnya pun kita siapkan sesuai dengan desain yang sudah kita siapkan. Berarti Pak, kalau memang lelang sudah dimenangkan atau dimulai sejak Oktober, harusnya dimulai sejak Oktober itu kan? Iya. Nah, ketika misalkan ternyata sampai hari ini terus-menerus ada penolakan, gimana Pak solusinya Pak? Ya, kita juga sudah antisipasi. Kebetulan kemarin kita sudah diskusi dengan
kepala Batjasnya, kepala bagian Batjasnya, kemudian juga dengan Bu Ilma kaitan dengan PKAD, juga Pak Asisten ya, karena memang ini situasinya istilahnya darurat lah kalau ya, itu ada nanti istilahnya, yang pasti nanti berapapun yang terserap kaitan dengan sisa waktu yang ada, nah ini akan kita luncurkan program ini di 2023 gitu kan. Jadi si anggarannya ini tidak hilang lah, tidak hangus. Tapi itu ada syarat-syaratnya, tentu sangat ketat ya. Nanti akan coba kita tempuh. Jadi jangan sampai ini tinggal sedikit lah rasanya gitu kan. Karena data terakhir itu yang belum setuju atau belum pindah dan lain sebagainya kurang lebih 10%-an lah. 10%. Ya. Dan dari total kios yang disediakan di pasar proklamasi itu tinggal 10%, tinggal 90 berapa yang memang, dan PKL-nya pun ya tadi mungkin Pak Sekda juga sudah menyiapkan ya, kalau yang betul-betul tidak mampu dan lain sebagainya, ini kita siapkan gratis ya, gratis. PKL itu masa yang hanya jualan kangkung misalnya gitu kan, nah itu tentu akan kita subsidi oleh pemerintah daerah, tapi pesannya ya pemerintah daerah juga kan tidak juga kelebihan istilahnya uang dan lain sebagainya, tapi betul-betul si subsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat yang memang tidak mampu. Berarti sejauh ini proses pemagaran belum dimulai, Pak? Sampai saat ini kita baru tahap persiapan lah, gitu kan. Tempat kita juga istilahnya istilah pilok, tanda, kemudian gali-gali, baru sehari 2 hari, gitu kan. Ini mundur lagi, gitu kan. Saya sampai guyon gitu, itu tukangnya coba diasuransikan gitu kan. Gitu kan, kalau enak naon makan udah dijamin sama asuransi, wah gitu kan, sanginya gimana ya istilah. Ya itu tadi lah, masyarakat dengan berbagai lapisan dan berbagai kepentingan itu yang agak sedikit menyulitkan gitu kan. Tapi kita akan terus ya, karena memang niat kita, niat pemerintah daerah ini kami rasa betul. Nah Pak Wawan, sebelum ke pertanyaan terakhir, nanti setelah dibangun itu, selain tadi fasilitas masjid, trotoar dan lain-lain, ada nggak fasilitas untuk bermain anak, olahraga juga itu akan dipersiapkan? Nah terus target pemerintah kapan ini bisa tuntas? Kalau misalkan ternyata proses relokasi lancar nih besok hari Rabu ya kalau nggak salah ya? Ya kita Nista Maja Utama, gitu kan. Kita kemarin sudah Nista Maja gitu kan. Nah kita nggak mau gagal untuk yang terakhir-terakhirnya kan, targetnya di mana juga 3 kali. Iya, 3 kali. Kan. Sekali diomongan terus ya, 10 kali mah kan kita ya. Harus jadi, Pak. Iya, harus pede. Target tuntas 100% kapan, Pak? Sampai taman itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya sesuai anggaran. Jadi untuk tahun sekarang memang kami ini hanya melaksanakan pemagaran dulu gitu ya, sebesar tadi anggarannya 1,9 ya, lelang dan lain sebagainya, yang menang itu 1,6 berapa lah gitu. Nah itu kita harapkan selesai dan akan kita lanjuti memang di murni 2023 gitu kan. Jadi ini selesai kita langsung lelangkan proses yang di dalamnya, masjid itu kan, taman bermain, olahraga dan lain sebagainya, juga trotoar itu di 2023. Pak terakhir Pak, pesan untuk masyarakatnya, khususnya masyarakat Rengas Dengklok, pedagang, apa yang ingin Bapak sampaikan mewakili Pemkab Karawang? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi mohon maaf kami dari pemerintah daerah gitu kan, kaitan dengan penataan Rengas Dengklok ini. Tadi filosofinya bahwa rencananya kami akan mengembalikan Rengas Dengklok ini menjadi kota pangkal perjuangan ya, bahwa kita tahu cerita-cerita dulu ya, bahasanya tidak akan ada negara NKRI ini kalau tidak ada Rengas Dengklok kan gitu ya, gitu kan. Nah, makanya pemerintah gitu kan mencoba menata gitu kan kaitan dengan kota Rengas Dengklok ini untuk kembali tadi rapi, bersih, indah, nyaman gitu kan, karena kota sejarah ya, menjadi sorotan gitu kan, tidak saja di Karawang atau Jawa Barat tapi nasional. Malah kemarin sebelum kegiatan ini dimulai pun saya pernah berbicara dengan Pak Dandim bahwa ada informasinya utusan Mbak Puan katanya kan karena mereka berkepentingan
ketika ini taman jadi, ini mereka akan menyumbangkan semacam patung proklamasi lah Bung Karno dengan kata ya dia menghadap. Ya kita udah pokoknya ya istilahnya udah desain sedemikian rupa lah katanya gitu kan. Ya namun tadi ini terus kita secara bertahap sosialisasikan ya, kita harus bersabar dalam arti kata tadi niat baik juga kan kadang-kadang belum tentu baik ya. Tapi selalu ada aja gitu kan, kami yakin lah gitu kan. Kita juga sama-sama monitor ya di medsos dengan keterbukaan ini bahwa sebagian besar ya sebagian besar masyarakat mendukung ya, justru ya keberadaan atau penataan ini, karena kita tahu tadi disampaikan jangan sampai tadi masyarakat yang di Pedes gitu kan, yang notabene pasti lewat ya, sana lah gitu kan, Batu Jaya, Pakis Jaya yang 8 kecamatan ini saya rasa kalau di pooling ya istilahnya gitu kan sangat mendukung kami gitu kan, dan kami pun yakin bahwa tidak ada niat pemerintah ya, niat kami ini jelek ya, semata-mata semua untuk kepentingan umum masyarakat. Baik pemirsa Alexa Podcast, demikian perbincangan hangat saya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Pak Haji Wawan Setiawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Rengas Dengklok dan sekitarnya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Jangan kapok Pak Hadis. Moal. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.